نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir kiamat nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jelaskan terkait dengan kemerdekaan seorang hamba. Taib. Sebelumnya yang perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai manusia adalah merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad qarramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr." Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Kami bawa mereka di daratan ataupun di lautan. Yakni Bani Adam bisa berjalan, berkendaraan, baik itu di darat ataupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan mereka dari kebanyakan makhluk-makhluk kami dengan keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan manusia dari makhluk-makhluknya yang lain. Saking tingginya, mulianya yang namanya manusia, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuk, ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan di bumi ini ada khalifah. Dialah manusia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya dan iblis ke kondisi makhluk-makhluk yang lain. Ya, pohon-pohon, manusia yang atur di mana mau ditanam, mana yang mau ditebang, mana yang mau dia biarkan. Hewan-hewan juga demikian. Ya. Ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Hewan yang lebih besar tubuhnya dari kita malah tunduk di bawah manusia, diatur oleh manusia. Ya, gajah yang besar badannya ternyata oleh manusia dikasih tinggal di penangkaran, dikasih makan, diatur mana yang dipelihara, mana yang dibebaskan, mana yang dimatikan. Menunjukkan janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau mau dilihat dari gunung yang begitu besar, ya, satu batu jatuh saja, orang yang tertimpa di bawahnya mati.
Tapi bersama dengan itu Allah jadikan manusia berkhalifah. Gunung akhirnya dibelah, gunung diratakan, ya, lembah ditimbun. Itulah, ya, janji dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Menunjukkan bagaimana manusia diberikan kelapangan, diberikan keleluasaan untuk berbuat, untuk bertindak di muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Kata lakum di sini artinya itu dimanfaatkan, digunakan, dimiliki, boleh. Iya. Segala sesuatunya dalam perkara dunia ini, hukum asalnya semuanya hukum yang boleh. Mau diapakan, mau dilakukan bagaimana, hukumnya boleh. Iya. Sampai dengan ayat ini para ulama mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal segala sesuatunya yang kita manfaatkan di muka bumi ini, hukum asalnya boleh semua. Ya, ini menunjukkan bagaimana manusia diberikan keleluasaan, kebebasan untuk bertindak, untuk berbuat. Iya. Kalau kita menengok makhluk Allah yang lain, para malaikat. Para malaikat tidaklah mereka berbuat kecuali hanya dengan perintah Allah. Iya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Manusia dia melakukannya. Tetapi ada konsekuensi tentunya di balik itu, di balik maksiatnya. Tapi intinya manusia memiliki kebebasan. Iya. Tinggal permasalahannya sekarang, apakah kebebasan manusia yang semaunya, yang sesukanya, yang sekehendaknya, apakah itu dinamakan kebebasan? Iya. Saya mau makan, ya, hasil rampokan, saya tidak mau sholat, saya misalkan, intinya waliyadzubillah, perbuatan-perbuatan yang melampaui aturan, baik itu aturan syar'i ataupun aturan masyarakat, ya, yang berlaku atau kesepakatan yang disepakati. Apakah itulah yang dikatakan kebebasan? Atau kebebasan itu hakikatnya bagaimana? Iya. Hakikatnya itu, kebebasan itu bagaimana sebenarnya? Baik. Di sisi yang lain, syariat kita juga di sisi yang lain, syariat kita juga menetapkan adanya kebebasan di satu sisi. Iya. Seperti misalkan yang kita sebutkan di awal, diperbolehkan bagi manusia untuk memiliki apa yang Allah telah siapkan. Ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencari apa saja dari perkara-perkara yang baik. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kalian. At-thayyibat jama'. Semua yang baik-baik. Iya, makanan kita tidak satu jenis, tapi berbagai macam jenisnya. Minuman kita tidak satu jenis, tapi banyak jenisnya. Usaha kita juga berbagai macam usaha. Iya. Semua itu yang baik-baik, maka manfaatkan. Bebas kita. Ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi, ya, pekerja pabrik, ya. Bebas. Allah
Subhanahu wa ta'ala menetapkan itu. Iya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah kalian tunaikan ibadah salat kalian, maka bertebaranlah di muka bumi mencari keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penetapan syariat kita akan nilai kebebasan ini syariat kita menganjurkan untuk membebaskan budak. Iya. Syariat kita menganjurkan untuk membebaskan budak. Sehingga dalam berbagai macam bentuk kafarat, iya, maka membebaskan budak ini menjadi opsi utama. Seorang yang menzihar istrinya, Adi mengatakan, kamu tidak halal untukku, atau kalimat-kalimat yang semisalnya, kamu seperti punggung ibuku. Orang tua tidak mungkin digauli oleh anaknya, haram. Maka dia mengharamkan istrinya untuk digauli. Maka dia harus membayar kafarat zihar. Opsi pertama, membebaskan budak. Kafarat sumpah juga demikian. Iya, manakala seorang menyesali sumpahnya, ternyata sumpahnya membuat dia sulit, maka dia batalkan sumpahnya. Opsi pertama, membebaskan budak. Kafarat puasa, seorang yang menggauli, menjimai istrinya di siang hari bulan Ramadan, iya, maka dia harus membayar kafarat puasa. Iya. Juga membebaskan budak. Baru tidak mampu, ya puasa 6 bulan berturut-turut, lumayan. Ya. Kalau orang yang besar badannya langsung jatuh. Tapi kalau sorenya makan sahur, makan berbuka balas dendam, ya naik lagi. Ya. Ini. Kalau tidak mampu, kemudian memberi 60 makan untuk orang miskin, 60 orang. Iya. Untuk orang miskin. Kalaupun ada perbudakan, maka syariat kita paling baik dalam menyikapi perbudakan. Mereka juga berhak mendapatkan makanan sebagaimana tuannya makan. Pakaian, mereka mendapatkan pakaian sebagaimana tuannya memakaikan pakaian. Dan tidak boleh melukai mereka. Intinya, bagaimana syariat kita sangat menjunjung tinggi apa yang namanya kemerdekaan atau kebebasan. Sampai dalam permasalahan budak pun, kalaupun terjadi, maka syariat kita mendorong untuk membebaskan budak. Iya. Baik. Kemudian syariat kita juga dalam syariat kita, ya, apabila dia dipaksa untuk melakukan suatu kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkannya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, membiarkanku untuk umatku. Artinya melewati begitu saja tanpa menghukuminya. Al-khata'u, apabila umatku keliru, salah, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu, dan apabila dia dipaksa.
Orang dipaksa, dia tidak punya kebebasan. Ketika dia jatuh dalam maksiat karena dipaksa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan. Ini jemaah sekalian, bagaimana syariat kita menghormati atau memberikan kebebasan untuk umatnya memilih, melakukan, ya, dengan kerelaan keinginannya, ya, dengan kerelaan dan keinginannya. Entah dalam urusan mencari perkara dunia, demikian pula terkait dengan, ya, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nabinya, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah menghendaki, kalau Rabbmu menghendaki, niscaya semua manusia pasti beriman. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau wahai Nabi yang memaksa manusia sehingga dia mau tidak mau beriman? Tidak. Ya. Masuk Islam karena pilihan, tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Artinya Islam itu mengakui adanya pilihan seorang hamba. Tetapi pilihan-pilihan hamba ini tentu ada konsekuensi di belakang harinya. Iya. Apa yang terpaksa maka tidak dianggap. Kalau seorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah karena terpaksa, tidak diterima syahadat. Begitupun ketika dia, iya, terpaksa mengucapkan kesyirikan karena dipaksa juga tidak diterima. Dalam artian dia pun tidak disiksa, iya, diberi uzur. Hanyalah seorang hamba dinilai karena pilihannya, iya, karena pilihannya. Iya. Tinggal sekarang terus apa makna kebebasan kalau begitu? Apakah bebas itu artinya kita bebas melakukan apa saja? Apakah kita bebas melakukan tindakan apa saja? Iya. Atau semau kita? Atau ada batasan-batasannya? Maka yang perlu kita ketahui jemaah sekalian, yang namanya makhluk, yang namanya apalagi yang namanya manusia, iya, maka pasti dan pasti, iya, pasti dan pasti dia itu al-marbub, diatur. Ar-Rabb yang mengatur, al-marbub yang diatur. Yang mengatur ya cuma satu, dialah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada khalik, ada makhluk. Khalik cuma satu, makhluk selain khalik. Ya. Ada Rabb, ada marbub. Ada yang mencipta, ada yang dicipta, ada yang mengatur, ada yang diatur. Jadi kalau kita berpikiran saya ingin merdeka secara mutlak, selama Anda masih makhluk, maka tidak bisa. Ada aturan, ada yang mengatur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan di sana ada orang yang dia mengatakan suka-suka saya. Iya. Maka jemaah sekalian, sesuka-sukanya seseorang terhadap keinginannya, tetap seorang itu menjadi hamba. Iya. Sesuka-sukanya manusia, mau-maunya manusia mau berbuat apa saja, tetap dia adalah seorang hamba yang diatur, makhluk yang dicipta.
Terus bagaimana orang yang mengaku tidak punya agama? Bukankah dia mengatur sendiri urusannya, buat aturan sendiri syariat? Artinya dia tidak mau diatur dengan aturan agama. Iya. Maka kita katakan terkadang seorang itu menjadi budak, hamba. Iya, dia menghamba kepada hawa nafsunya. Iya. Terkadang seorang menjadi budak, hamba untuk hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tidakkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Jadi apa yang dia inginkan, itu yang berusaha dia wujudkan. Iya. Apa yang dia inginkan, itu yang berusaha dia wujudkan. Sampai seseorang itu terkadang ada orang binasa karena keinginannya sendiri. Dia hancur badannya, hancur jiwanya karena berhasrat memenuhi keinginannya. Berarti dalam hal ini dia sedang dikuasai oleh, dia menjadi budak untuk hawa nafsunya. Iya. Meskipun dia mengaku tidak punya Tuhan, ya, meskipun dia mengaku tidak punya agama, tapi pada hakikatnya dia sedang menghambakan dirinya terhadap hawa nafsunya. Terkadang juga seorang manusia juga menjadi hamba untuk hartanya. Terkadang juga seorang hamba menjadi hamba untuk seorang manusia menjadi hamba untuk hartanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar." Celakalah hamba dinar. Ta'isa abdud dirham. Celakalah hambanya dirham. Ta'isa abdul khamisah. Ta'isa abdul khamilah. Celakalah hamba pakaian yang mewah. Iya. In u'tiya radiya. Kalau diberi, dia rela, dia berterima kasih. Fa illam yu'ta sakhita. Kalau tidak diberi, dia murka. Artinya cinta, senangnya, ridhonya, marahnya itu tergantung harta. Ya. Tergantung harta. Tidak ada harta, tidak ada cinta. Ada harta, ya boleh. Pertanyaan sekarang, adakah manusia yang bisa dikatakan merdeka? Ya. Dalam artian dia tidak memiliki nafsu, tidak memiliki sesuatu yang harus dia penuhi. Tidak ada yang harus dia lakukan. Akan tetapi kecuali dengan kemauannya. Maka jawabannya adalah tidak ada. Setiap orang pasti menghambakan diri. Iya. Setiap orang pasti menghambakan diri. Tinggal permasalahannya kepada siapa dia menghamba. Iya. Tinggal permasalahannya kepada siapa dia menghambakan dirinya. Baik. Ada juga orang yang menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya menghambakan dirinya ya, dalam artian dia mengikuti, memenuhi keinginan yang dia tuju, yang ditujui. Ya. Ada yang menghambakan dirinya kepada berhala ini, berhala itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Ya. Ada juga yang menghambakan dirinya kepada harta, ada juga yang menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya. Iya.
Maka dari sini tidak ada yang namanya hamba itu dikatakan bebas secara mutlak, mesti dia menjadi seorang hamba. Akan tetapi perlu diketahui, sesungguhnya jiwa yang merdeka, jiwa yang tenang, apabila dia melakukan sesuatu sesuai dengan fitrah dia. Untuk apa dia dicipta? Iya. Seorang hamba, dia akan tenang, hatinya akan merasa bebas. Iya. Apabila dia melakukan, mewujudkan apa yang menjadi fitrah dia. Kalau sesuatu itu ditempatkan bekerja sesuai dengan fitrahnya, maka itulah ya ketenangan, kebebasan yang sebenarnya. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan fitrah dia. Ya, sama dengan kalau kita kiaskan dengan barang-barang, ya. Kalau sesuatu barang itu diperlakukan sesuai dengan tabiat benda itu, untuk apa benda itu, maka enak, ya, bagus. Ya. Misalkan batu bata, ya, dia digunakan untuk membuat bangunan rumah sesuai dengan fitrah batu itu. Untuk apa dia itu? Maka menjadi baik rumah itu, kuat, kokoh. Ya. Tapi coba yang dijadikan, yang menyusun rumah kita itu dari HP iPhone, disusun, kemudian dipasangkan campuran, ya. Maka siapapun orang yang melihatnya, yang mendengarnya, tidak rela dengan itu. Ada yang ganjil, ada yang rusak, ya, tidak sesuai fitrah. Atau pakaian kita buat dari anyaman uang kertas. Siapapun yang melihatnya keluar dari fitrahnya akan merasa ini keluar dari fitrah, tidak tenang, terkekang. Tapi kalau baju itu memang dari kain, ya itu fitrahnya. Maka demikian pula manusia. Apa yang menjadi fitrah manusia? Fitrah manusia adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Iya, kullu bani Adam yuladu alal fitrah. Setiap bani Adam itu lahir dengan fitrahnya. Iya, lahir dengan fitrahnya. Fa abawahu ayyuhawidanihi ayyumajisanihi ayyunasiranihi. Maka bapaknya yang kemudian menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani. Artinya keluar dari fitrah. Yang memaksa, orang tuanya lah yang memaksa anak itu keluar dari fitrah anak itu. Apa fitrah anak itu? Menyembah Allah semata. Itulah al-Islam, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba yang dia lakukan sesuai dengan fitrahnya, maka itulah hakikat ketenangan, kemerdekaan hamba itu. Tetapi kalau dia melakukan sesuatu tidak sesuai dengan fitrahnya, maka itu adalah perbudakan, ya, pengekangan, kekang dia. Itulah hakikat kemerdekaan seorang hamba, manakala dia sesuai dengan fitrahnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebebasan, itulah kemerdekaan. Sehingga dalam Islam, ketika Islam ini menaklukkan kota-kota orang-orang musyrikin, itu namanya bukan penjajahan. Namanya apa? Pembebasan.
seperti Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Dibebaskan dari berbagai macam kesyirikan yang ada di dalamnya. Sembahan-sembahan yang berada di sekitar Ka'bah, 360 patung itu dihancurkan. Kemudian dikembalikan pada fitrahnya, yakni beribadah kepada Allah SWT. Maka namanya Fathul Makkah. Ya. Makanya penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin agar Islam menyebar dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan dengan al-futuhat, pembebasan. Ya. Beda dengan orang-orang kafir yang datang yang menguasai negara-negara lain, namanya penjajahan. Namanya apa? Penjajahan. Berbeda dengan Islam, itu namanya pembebasan. Dan ketika Islam menguasai negara-negara yang lain, itu bukan untuk menguras tenaga alam, kekayaan alamnya, bukan untuk mau memperbudak orang-orangnya, tidak. Malah budak sendiri dianjurkan untuk dibebaskan. Tapi agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalaupun ada perbudakan, itu untuk kemudian mereka mendengar Islam, ya. Mendengar Islam, tahu bagaimana adab-adab Islam. Kalau dibiarkan juga, ya, dalam artian setelah dikataklukkan kemudian dibiarkan bebas, memberontak lagi, dalam keadaan mereka benci dengan Islam tanpa ilmu. Tetapi dijadikan, ditangkap, ditawan, kemudian mereka mendengar kalimatullah, kalamullah. Mereka mendengar bagaimana akhlak yang diajarkan, adab yang diajarkan di dalam Islam, sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Sehingga tidak jarang para ulama terdahulu itu muncul dari kalangan mereka, dari kalangan budak sebelumnya. Para ulama-ulama terdahulu muncul dari para budak-budak yang ditawan. Begitu mengetahui keindahan Islam, akhirnya mereka masuk Islam, bahkan menjadi ulamanya. Sehingga kita dapati para perawi-perawi hadis itu asalnya kebanyaknya bukan dari Jazirah Arab sendiri, tapi dari negeri-negeri yang dibebaskan. Iya, dari daerah Spanyol, dari Andalus, setelah mendapatkan pencerahan dari Islam. Iya, syahidnya adalah kemerdekaan, pembebasan itu adalah apabila seseorang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian fitrah manusia, keberadaannya dia di muka bumi ini. Iya. Sebagaimana ayat yang ma'ruf kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Baik. Ya. Adapun orang yang kemudian menghambakan dirinya atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia menjadikan dirinya tidak merdeka, terkungkung. Manakala seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang terkungkung. Di dalam surat Az-Zumar ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka yatashakisun." Allah membuat perumpamaan, ada orang laki-laki yang dia dimiliki oleh beberapa pemilik, di mana pemiliknya ini satu dengan yang lainnya saling berselisih. Yatashakisun. Wa rajulan salaman li rajulin. Ada juga seorang laki-laki
yang dia milik atau diperbudak oleh satu orang saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal yastawiyani masalah. Apakah dua contoh ini sama? Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Jadi ada permisalan dari Allah Subhanahu wa taala tentang dua orang. Satu orangnya ini dimiliki oleh satu orang, memiliki satu orang tuan. Yang lainnya memiliki tuannya lebih dari satu. Ya, tuannya ya, bosnya lebih dari satu. Qadarullah, tuannya ini berselisih. Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi budak tadi. Ya. Baru dipanggil sama yang satu, sudah dipanggil sama tuannya yang lain. Berselisih lagi. Maka tentu iya, ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Maka demikian pula kiasnya terhadap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia punya dua hal atau dua Tuhan yang dia ikuti. Iya. Satu perintah Tuhan A, satu perintah Tuhan B. Ternyata dua Tuhannya ini punya aturan yang berbeda, yang bertolak belakang. Mana yang harus dia ikuti? Maka tentu ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan bagi orang tadi. Satu Tuhannya dewa ini, satu Tuhannya dewa itu. Ternyata punya watak yang berbeda. Satu Tuhannya sifatnya mencipta, ya, menurut versi mereka. Satu dewanya yang menghancurkan. Ya, mana yang mau didahulukan ini? Mana yang mau disembah? Kalau dia ada masalah, ya Tuhan yang dewa yang mana yang harus dipanjatkan doa? Ya. Kemudian masing-masing ada peribadatannya. Ya. Jam sekian sampai sekian dewa ini yang disembah. Jam sekian sampai sekian dewa ini yang disembah. Repot. Berbeda dengan seorang hamba yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syariat, aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu juga sesuai dengan fitrah manusia. Iya. Dia menyembah Allah Sang Pencipta, yang itu juga sesuai dengan fitrah yang ada pada fitrah manusia, menyembah Allah satu semata. Kemudian ketika dia menjalankan aturan Tuhannya, ternyata aturan itu sesuai juga dengan fitrahnya. Iya, sesuai juga dengan fitrahnya. Ketika dia melaksanakan muamalah, ternyata muamalah juga sesuai dengan fitrahnya. Maka tentu hati seorang hamba menjadi begitu tenang, lapang, rela, ikhlas menerima. Inilah yang dikatakan dengan hati yang merdeka. Inilah yang dikatakan dengan hati yang merdeka. Tetapi kalau yang diibadahi bukan Allah, iya, yang diibadahi malah mati juga. Waduh, mana caranya ini? Mau berdoa kepada Tuhannya, nah Tuhannya lagi dirantai. Begitu terkekangnya perasaan. Iya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Mau nyembah batu. Oh, ini batu diberaki ayam, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Begitu dia jalankan syariatnya, apabila dipukul pipi kananmu, maka minta lagi dipukul pipi kirimu. Wah, tambah tidak sesuai dengan fitrah. Habis dipukul, minta lagi dipukul lagi yang satunya. Tidak sesuai dengan fitrah. Itu penderitaan. Iya. Penyiksaan.
Ada lagi yang membuat syariat laki-laki tidak boleh menikah, harus hidup tabattul. Tabattul itu artinya mengkebiri diri sendiri, tidak sesuai dengan fitrah. Kalau benar-benar dijalankan maka penderitaan. Itu bukanlah kemerdekaan, itu namanya pembantaian, ya. Coba semua jadi orang taat, kemudian dia tabatul dengan mengebiri dirinya, tidak sesuai dengan fitrah. Maka kita dapati, iya, orang yang menjalankan, yang beribadah hanya kepada Allah semata, menjalankan syariat Islam ini dengan sebaik-baiknya, merekalah orang yang paling tenang. Merekalah orang yang berhak, paling pantas mendapatkan yang namanya kemerdekaan yang hakiki, hati yang bebas. Itulah ketenangan yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau cari ketenangan, itu bukan berarti kita melampiaskan keinginan kita. Ya, sebagian manusia, ya, sebagian manusia ketika dia tidak mampu atau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasa sempit, susah, sumpek. Iya. Maka untuk membebaskan itu, dia pun memilih untuk kemudian bebas dan tidak mau terikat dengan syariat Allah. Iya. Akhirnya minum-minum, ya, dengar-dengar musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu hanyalah sementara. Ya. Justru apabila kita bersabar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariatnya, ya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hati kita yang lapang. Ya, terkadang memang Allah perlu menguji hamba-hambanya. Iya. Untuk kemudian menjadi bukti bagaimana keimanan dia. Afahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman? Ya, ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kami beriman kemudian tidak diuji, tetap diuji. Ya, tetap diuji. Tetapi setelah ujian itu adalah ditinggikan derajat hamba tadi dan ketenangan akan menyelimuti dirinya. Berbeda dengan sebagian manusia yang apabila mereka diuji, mereka tidak sabar. Mereka menganggap syariat Allah itu pengekangan. Iya, dikekang. Wah, tidak bisa bersabar kita begini. Ya sudah, supaya bebas hati kita maksiat saja. Maka ini pandangan yang terbalik. Iya, orang ini kita katakan dia terjerumus, iya, tertipu oleh bisikan-bisikan syaitan. Mungkin 1-2 hari, ya, dalam kehidupan dunia ini dia merasa sedikit lega. Tapi untuk seterusnya, iya, dia kemudian tanpa sadar menjadi hamba untuk hawa nafsunya. Yang tadinya dia hamba untuk Allah menjadi hamba untuk hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Maka ketika kita ingin mendapatkan kemerdekaan, ketenangan hati kita, itu bukan berarti tanpa upaya. Iya, orang Indonesia saja mau merdeka, pengorbanannya juga banyak. Iya. Yang namanya mau meraih kebahagiaan, kemerdekaan, tenangnya hati, itu juga butuh pengorbanan. Tidak ada kebahagiaan, kemerdekaan, kelapangan tanpa ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Baru setelah kita berkorban, kemudian Allah karuniakan kita hati yang merdeka. Termasuk dengan manakala kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah sendiri manakala kita jalankan ada ketenangan di dalamnya. Iya.
Ketika ada ujian-ujian, Allah hendak melihat sekuat mana kita, seyakin mana kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lolos dari ujian-ujian itu, maka Allah memberikan kita ketenangan di dunia, ya, dan juga terlebih lagi di akhirat. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah? Sebagian para ulama mengatakan ketenangan. Iya, ketenangan, kelak, ya, ridho dengan apa yang ada di muka bumi ini. Iya. Jadi amalan yang kita ibadahi sesuai dengan fitrah kita, yang kita amalkan, amalan ketaatan, amalan soleh yang kita amalkan juga sesuai dengan fitrah kita, hasilnya juga Allah berikan sesuai dengan fitrah kita. Iya. Maka dari sini, ikhwan wa akhwat fillah, a'adzani Allah wa iyyakum minan nar, kita dapati bahwasanya ketenangan hati kita, bebasnya jiwa kita hanyalah kita dapati apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan jalan yang lain. Iya. Bukan dengan jalan yang lain. Baik. Apabila kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah kepadanya, kemudian kita dikaruniai satu nikmat yang besar dalam beribadah. Apa itu? Merasakan manisnya iman. Ya. Maka ketika itu hati kita semakin, ya, jiwa kita semakin merasa tenang, bebas, bahagia. Apabila seorang hamba merasakan manisnya iman. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 hal apabila seorang hamba mendapatinya, maka dia mendapatkan manisnya keimanan. Ya, jadi kemerdekaan, ketenangan, kemanisan iman ini saling berkaitan semua. Iya. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ini. Dan kalau kita merasa terbebani dengan syariat ini, berarti kita belum mendapatkan manisnya iman. Iya. Dan terkadang kita akui, ya, syariat ini sesuai dengan fitrah kita, tetapi terkadang manusia tidak bisa bersabar. Ya. Tidak bisa bersabar. Mungkin karena cacat dari segi isti'anahnya dia kepada Allah, minta tolongnya dia kepada Allah dalam beribadah, atau mungkin karena kekurangan ilmu dia. Iya. Intinya terkadang seorang hamba itu bisa belum merasakan manisnya ibadah, manisnya keimanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 perkara yang apabila seorang mendapatinya, maka dia akan mendapatnya manisnya keimanan. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya. Yang kedua, wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidaklah mencintai seseorang, ya, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai seseorang tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Dia benci untuk kemudian kembali kepada kekufuran. Ya, karena kekufuran itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan fitrah. Ba'da in anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Setelah sebelumnya Allah telah menyelamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan dalam neraka. Ya. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ya, Dzaka ta'mal iman, seorang itu akan mendapatkan manisnya keimanan. Man radiya billahi robban, siapa yang ridho Allah itu sebagai Rabbnya, sembahannya, Tuhannya. Wabil islami dinan, dan dia ridho Islam itu sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabinya. Maka pada saat itu dia mendapatkan kebahagiaan. Iya. Pada saat itu dia mendapatkan kebahagiaan. Baik. Ini jamaah sekalian. Iya. Karena yang namanya kemerdekaan, iya, maka di dalamnya pasti ada kebahagiaan. Ada yang namanya ketenangan, ada yang namanya kelapangan, dan itu tidak didapat, tidak diperoleh kecuali dengan kita menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Amalan Islam ini menjadi amalan kita, sunnah Nabi menjadi pedoman kita. Apabila kita ridho dengan tiga hal ini, ya, maka itulah hakikat kemerdekaan kita sebagai seorang hamba di muka bumi ini. Sebaliknya, barang siapa yang berusaha mencari kebahagiaan di tempat yang lain, kemerdekaan, kenikmatan di tempat yang lain, di luar daripada ini, maka dia menjadi budak untuk tempat itu, untuk sesuatu yang dia cari dari selain Allah, dan pasti tidak sesuai dengan fitrah dia. Iya. Jadi ada orang mungkin berpikiran, wah saya mau beribadah, tapi saya ingin bebas, tapi tidak terikat dengan aturan Islam. Iya. Kemerdekaan itu bagi saya adalah tidak terikat dengan semua agama. Maka ini keliru. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, al-ubudiyyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah. Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat kebebasan. Iya. Peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat kebahagiaan, itulah hakikat kemerdekaan. Iya. Faman lam yata'abbad lahu, barang siapa yang tidak menyembahnya, kana 'abidan li ghairihi, maka dia menjadi hamba untuk selain Allah. Ya, apapun itu. Ya, apapun itu, entah yang dia sembah batu, entah yang dia sembah nabi, entah yang dia sembah ya, malaikat, pohon, matahari, atau sesuatu yang tidak berwujud, atau sesuatu yang ada di kepalanya, maka dia penyembah kepala, penyembah pikirannya sendiri, atau dia menyembah hawa nafsunya. Intinya kalau dia tidak mengikuti Allah, tidak beribadah kepada Allah, ya, maka dia akan mengikuti dan beribadah kepada selain Allah. Tetap dia sebagai hamba. Iya, tetap dia sebagai hamba. Waliyadzubillah. Ya. Demikian pula kata Ibnu Qayyim dalam syair Nuniyahnya, haribu minar rikil ladzi khuliqu lahu fabalau
birikin nafsi wa syaitani. Sebutkan dalam syair tersebut, ya, mereka lari dari perbudakan yang hakikat untuk mereka diciptakan untuk itu. Ya, ini harus mereka lari dari peribadatan kepada Allah. Ya, haribu minarikil ladzi khuliqulahu. Mereka lari meninggalkan, ya, sembahan yang sebenarnya untuk itu mereka diciptakan, yakni beribadah kepada Allah. Maka mereka pun ditimpa dengan perbudakan oleh hawa nafsunya dan oleh syaitan. Ya. Jadi ketika seorang tidak mau beribadah kepada Allah, maka pada hakikatnya dia sedang menjadi budaknya hawa nafsu dan budaknya syaitan. Waliyadzubillah. Jadi tidak ada orang itu bilang saya tidak menyembah siapa-siapa. Tidak ada. Pasti dia menyembah. Ya. Pasti dia menyembah. Maka dari sini jemaah sekalian, ya, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memuliakan kita sebagai manusia dan sebagai hamba-Nya. Menjadi hamba Allah itu suatu kemuliaan. Ya. Suatu kemuliaan. Bahkan dalam momen-momen tertentu, ketika Nabi SAW bertugas atau sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala, sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, dalam momen-momen yang mulia Allah sebut nabinya sebagai hamba. Iya. Hamba artinya yang menghambakan diri kepada dirinya, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika turunnya wahyu, ini momen yang mulia. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala turun. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihi. Iya, segala puji bagi Allah yang menurunkan wahyu kepada hambanya. Allah sebut kata hamba. Iya, Allah sebut kata hamba, yakni menghambakan diri kepada Allah. Ketika juga Nabi SAW sedang Isra, ya, sedang Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebut nabinya sebagai hamba. Yang namanya hamba, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lagi-lagi hamba. Iya. Lagi-lagi hamba. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menentang orang-orang kafir untuk membuat ayat yang semisal Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Hamba. Jadi jemaah sekalian, kedudukan tertinggi seorang manusia adalah kedudukan manakala dia mewujudkan ibadah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menjadi hamba untuk Allah, maka semakin tinggi kedudukannya. Iya. Bukan kemudian merdeka, bebas, tidak perlu beribadah. Maka orang ini orang yang paling hina, orang yang paling menjadi budak. Ya. Paling hina dan paling menjadi budak untuk Tuhan yang hina, hawa nafsunya. Ya. Sementara kebebasan, ketenangan, kebahagiaan, derajat yang tinggi ada pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat kita, syariat Islam ini dan syariat para nabi-nabi, para rasul, semuanya mengajak manusia, mengajak umatnya
untuk mengangkat kondisi umatnya dari kondisi yang hina menjadi kondisi derajat yang mulia. Yang tadinya menghamba kepada makhluk menjadi menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap rasul ajakannya sama. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus di setiap umat ada rasul. Semuanya ajakannya sama, ani'budullah, sembahlah Allah saja. Ijtanibut taghut, jauhi sembahan-sembahan selain Allah, taghut itu. Semuanya sama. Iya. Dan tidaklah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling tingginya, yang paling mulianya adalah orang yang paling menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah wa akhwat fillah, azan Allah wa iyyakum. Dari sini jemaah sekalian, bagaimana kita dalam kehidupan di dunia ini untuk kemudian mempertahankan kedudukan kita, posisi kita sebagai hamba Allah. Senantiasa kita pertahankan kedudukan kita, posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita menimba ilmu agama Allah, ya, kita pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukumnya, saling ingat mengingatkan untuk tetap istiqomah. Kemudian kita jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berkumpul satu dengan yang lainnya untuk saling menguatkan posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang lemah, ada yang mulai kurang-kurang dalam artian dia futur dalam beribadah, maka kita kuatkan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk dia menyembah Allah. Manakala dia sudah lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti indikasi orang ini sudah mulai menjadi budak untuk selain Allah. Iya. Manakala dia mulai lemah beribadah, menghambakan diri kepada Allah, indikasi orang ini mulai berpaling dari menyembah kepada Allah menjadi budak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya tidak ada wujudnya, ya. Dia mengaku, saya tidak beribadah kepada siapa-siapa, tapi tindakan, ya, engkau memaksa dirimu memenuhi keinginanmu, bukankah itu juga engkau memperbudak atau engkau diperbudak oleh hawa nafsu? Ya. Dan pada hari kiamat nanti, setiap mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadi budak-budak untuk selain Allah Subhanahu wa taala, disuruh datang kepada Tuhannya masing-masing. Tuhan yang mereka agung-agungkan, yang mereka menghinakan dirinya terhadap sembahan-sembahan itu. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar nanti orang yang menyembah patung disuruh pergi, coba cari patung sembahanmu itu. Yang menyembah bulan, cari bulan yang engkau sembah itu. Yang menyembah matahari, cari Tuhan. Dan semuanya dicemplungkan ke dalam neraka. Ya, adapun ada yang mengatakan bulan, matahari itu dicemplungkan untuk menghinakan para penyembahnya. Adapun para nabi, maka mereka berlepas diri dari sembahan-sembahan orang-orang yang menyembahnya. Iya.
Adapun sembahan-sembahan selain itu yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka mereka saling mencerca satu dengan yang lainnya. Yang berbahagia adalah mereka yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sekalian, yang berapa sekarang ini? 11, 15, 11, 13. Wah, masih lama paling. 11.50. Saya tidak bawa jam. Masih lama ini. Masih lama. Peringatan itu kalau lagi 5 menit atau 10 menit. Ini peringatan ini ya. Teguran. Baik, Allah barik fiik. Saya tidak bawa jam. Sini tidak ada jam. Iya. Ini. Baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para nabinya, ya, memuji para nabinya, para rasulnya, itu selalu pujiannya mereka diberi innahu kana 'abdan syakura. Ya. Nabi Nuh dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzurriyyatan man hamalna ma'nu innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh dan para pengikutnya kami selamatkan mereka dan orang-orang yang mengikutinya. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Iya. Dan nabi-nabi yang lain dikatakan sebagai hamba. Iya. Hamba. Iya. Menunjukkan kepada kita semua bahwasanya perkara yang mulia itu perkara manakala seorang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait dengan ya, penyembah dunia atau yang menyembah hawa nafsunya, Nabi SAW bersabda tentang mereka. Iya. Nabi SAW bersabda tentang mereka, "Thalathun muhlikat." 3 hal yang membinasakan. Iya. Wa thalathun munjiyat, dan di sana ada 3 hal yang menyelamatkan. Fa amma thalathul muhlikat, adapun 3 hal yang membinasakan adalah syuhun muta', hawa nafsu yang ditaati. Iya. Hawa nafsu yang ditaati. Dia punya keinginan keluar dari jalur syar'i. Ya. Punya hawa nafsu yang keluar dari jalur syar'i. Tapi kalau keinginannya sesuai dengan syariat, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ya, tambah enak. Tapi di sini syuhun muta', yakni kekikirannya. Syuhun itu artinya kekikiran yang dia taati. Ya. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Yang pertama adalah kekikiran yang ditaati, kerakusan yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabil mar'i bi nafsihi. Ya, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga, takjubnya seorang terhadap dirinya sendiri. Artinya dia, oh ini saya luar biasa, ternyata saya ya, menganggap dirinya hebat. Ya. Jadi ternyata tabiat manusia itu, kekikirannya, hawa nafsunya, ya, ternyata diikuti juga oleh manusia. Manusia berusaha mentaatinya. Ya, syuhun muta'. Artinya dia kikir, ingin harta, kemudian dia pun memenuhi. Ya, bagaimana supaya kekikirannya itu terpenuhi. Akhirnya dia tidak mau memberi, pelit, ya, bahkan rakus, dia harta orang dia ambil. Ya. Maka dia bekerja untuk
Ya, hawa nafsu berupa kekikirannya ini, ketamakannya. Ya, wa hawa muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti. Ya, apa yang dia maukan, ya, maka dia berusaha penuhi. Ya, sebagaimana seorang budak berusaha memenuhi keinginan tuannya, maka dia juga berusaha memenuhi keinginan tuannya berupa hawa nafsunya. Ya. Yang seperti ini banyak di zaman sekarang. Ya. Tanpa mereka sadari, mereka menjadi budak untuk hawa nafsunya. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, seorang yang takjub dengan dirinya sendiri. Wa thalathun munjiyat, dan ada 3 hal yang menyelamatkan. Khasyatullah sirr wal alaniyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan dia bersendirian ataupun ketika sedang banyak orang terang-terangan di keramaian. Nah, ini betul-betul menyelamatkan. Ya. Wal qasdu fil faqri wal ghina, sederhana baik ketika dia dalam keadaan berlimpah ataupun dalam kekurangan, dia tetap hidup sederhana. Wal adlu fil bughdi war ridha, fil ghadabi war ridha, dan dia sederhana pertengahan ketika marah ataupun ketika dia ridha. Ini yang menyelamatkan. Iya. Baik. Jadi kita bisa simpulkan, ya, seorang hamba itu tidak bisa keluar dari yang namanya penghambaan. Ya. Boleh jadi seorang beribadah atau menyembah harta, ya, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah wal khamilah. Boleh jadi seorang menghamba kepada harta, meskipun dia mengaku tidak punya Tuhan, tapi dia menghamba kepada harta. Yang kedua, menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala berupa sembahan-sembahan yang diibadahi. Iya, seperti menyembah para nabi, menyembah para malaikat, atau yang dibawa mereka menyembah orang soleh, dibawanya lagi menyembah patung-patung. Mereka menyembah. Yang ketiga, menyembah kepada hawa nafsu. Ya. Tidakkah engkau melihat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah? Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ya. Apa yang dia inginkan itu yang dia ikuti. Ketika dia rakus, maka dia berusaha penuhi. Ketika dia kikir, dia berusaha penuhi kekikirannya. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ya. Dan yang selamat adalah mereka yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap dari kita tidak pernah keluar dari penghambaan. Tinggal kita lihat saja, orang ini menyembahnya kemana, menjadi budak siapa, lihat saja. Iya. Terkadang ada juga persekutuan, ada orang yang dia menjadi budak hawa nafsu dan Tuhan selain Allah. Ya, terkadang bergabung seperti itu. Ya, ada yang menyembah hawa nafsu dan menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala berupa patung-patung. Nah, terkadang bergabung satu hal. Ada juga yang bergabung padanya 3 hal, menyembah patung, menyembah harta, dan menyembah hawa nafsu. 1 kali 3 masuk di dalam. Ya. Dan yang selamat adalah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Tidak condong kepada harta, tidak condong kepada dunia. Dia jadikan Allah satu-satunya tujuannya. Ya.
Apabila ini terwujud, maka pada saat itu seorang hamba dikatakan dengan Al-Hanif. Orang ini memiliki sifat Al-Hanif. Orang yang hanya condong kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Ya. Al-mailu ilallah wal mu'rid amma siwah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mensifati Nabi Ibrahim dengan sifat ini. Ya. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah teladan, qanitan, taat, ya, tulus, hanifan, hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpikiran dan meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan walam yakum minal musyrikin, dan beliau juga tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang hamba yang hanif, yang menjadikan hatinya, tujuannya itu yang dia ikuti hanya Allah saja. Adapun yang lain-lain tidak. Ya. Dia menjauh dari yang lainnya. Dia benar-benar menjadikan dirinya, ya, hamba yang hanif. Ya. Dan kita juga diperintahkan untuk demikian. Iya. Qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Iya. Diperintahkan kita. Iya. Bahkan Nabi kita diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Apa milahnya Nabi Ibrahim? Prinsipnya tadi, penghambaan diri kepada Allah saja dan berpaling dari selain Allah. Ya, dan itu dalam amalan beliau luar biasa. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk, ya, meninggalkan istrinya dan anak satu-satunya di padang di padang pasir yang tidak ada penghuninya. Ya, diperintahkan oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengikutinya tanpa peduli dengan, ya, keinginannya sebagai manusia. Manusia biasa, sayang istri, ya, sayang anak. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengabaikan, ya, apa yang disangka, ini nanti sendirinya mau makan apa? Siapa yang temani? Tidak ada lampu. Ya. Bekalnya cuma kurma saja. Tapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam seorang hamba yang benar-benar, ya, menghambakan diri, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia meletakkan istrinya di tempat yang sunyi itu, Makkah ketika itu, yang tidak berpenghuni, tidak ada air, tidak ada makanan. Iya. Ini bukti hanifnya beliau. Ya, ini hanya condong kepada Allah dan membuang semua keinginan-keinginan apa dari selain yang Allah inginkan. Iya. Ketika Nabi Ibrahim berjumpa lagi dengan anaknya, sudah mulai besar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak-anaknya Ismail sudah mulai besar. Iya. Ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Iya. Maka keinginan siapa yang akan dipenuhi? Hatinya sebagai manusia biasa punya keinginan tentu untuk menyelamatkan anaknya. Belum lagi godaan syaitan, jangan disembelih. Tetapi lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam memilih, ya, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun melakukan. Namun kemudian Allah mengganti sembelihan itu dengan sembelihan, ya, hewan yang besar,
Ya, domba, ada yang mengatakan domba yang besar. Ini buah daripada apa? Buah daripada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, yang tidak tercampur padanya keinginan-keinginan yang lain. Ya, pada derajat inilah seorang benar-benar mendapatkan, ya, dia menjadi hamba yang mulia, jadi hamba yang mulia. Tetapi manakala ketika itu dia enggan, atau misalkan seorang menolak untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan orang ini sedang menaati, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jadinya atau intinya jemaah sekalian, ya, dari apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini, bahwasanya yang namanya kemerdekaan seorang hamba intinya adalah pada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang berpikiran untuk terlepas dari berbagai macam ikatan dan aturan, ya, atau tidak ingin kemudian menyerahkan ibadahnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan hamba tadi akan menjadi hamba, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan pada ujungnya nanti adalah kesengsaraan di dunia, terlebih lagi kesengsaraan di akhirat. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kami tutup, jam berapa ini? 12:30. Silakan. Ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah, ya, berusaha mewujudkan ibadah kepadanya. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, ya, petunjuknya dari berbagai macam, ya, penyimpangan-penyimpangan, ya, yang terjadi di zaman kita sekarang ini, ya, baik itu berupa penyimpangan disebabkan godaan dunia, waliyadzubillah, demikian pula penyimpangan disebabkan, ya, syubhat yang bisa saja menyerang atau menimpa seseorang sehingga menyebabkan seseorang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah bertaat, menjalankan ketaatan kepadanya hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sebelum kita akhiri. Atau mungkin sudah sangat jelas sekali. Ya. Ada pertanyaan adab-adab bertetangga. Jadi kita dalam kehidupan bermasyarakat ada adab-adab, ya, dalam bertetangga. Dan terkadang adab itu semakin kuat disebabkan adanya hak-hak yang lain. Jadi adab-adab bertetangga namanya juga ada hak-hak bertetangga. Terkadang pada seseorang ada padanya 3 hak: hak keluarga, hak bertetangga, dan hak kaum muslimin. Langsung ada pada dirinya. Terkadang ada pada seseorang hanya 2 saja, hak bertetangga dan hak kaum muslimin. Terkadang ada juga hak tetangga saja,
ya mungkin orang kafir bertetangga dengan kita, dia juga masih punya hak, namanya hak tetangga. Iya, namanya adalah hak tetangga. Di antara adabnya adalah ya tidak mengganggu mereka. Nah ini ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'min, tidak beriman mereka yang la yu'min jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak aman dari dirinya. Ya. Maka adab yang pertama, dia tidak boleh mengganggu saudaranya, mengganggu tetangganya, baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, ya. Atau apa saja, ya putar radio keras-keras, tetangganya terganggu, maka tidak boleh. Ya. Kemudian diantara adab tetangga adalah ya, atau ya, adab bertetangga, yakni tidak boleh membiarkan tetangganya itu lapar. Ya, tidak boleh. Ya. Kalau dia tahu ada tetangganya yang kekurangan, maka dia harus ya memenuhi makanannya apabila dia lapar. Ya. Demikian pula apabila dia menyiapkan makanan, membuat makanan, maka apabila makanan itu ya tercium atau diketahui oleh tetangga yang lain, ya, maka dia perbanyak kuahnya supaya dibagi. Ya, dia bagi. Jadi kalau dia punya ada kelebihan apa begitu, maka sebisa mungkin dia bagi. Kalau ada tetangganya, kalau dia punya buah-buahan banyak, ya, maka berusaha dia bagi. Ya. Dan yang paling berhak dari pemberiannya itu adalah orang yang paling dekat dengan pintu rumahnya, atau paling dekat dengan mudah dia ketemu, baru bukan itu. Ini yang paling berhak dibandingkan tetangga-tetangga yang lain. Semakin dekat maka dia semakin berhak. Ya. Maka selebihnya ya seperti hak-hak kaum muslimin yang lain. Ya. Kalau dia seorang muslim maka disalami. Ya. Demikian pula diantara adabnya adalah menjenguknya meskipun dia seorang yang non muslim, ya. Yang diharapkan dengan itu dia mendapatkan keindahan Islam. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang anak Yahudi yang sakit. Iya, padahal dia Yahudi, anak ini Yahudi, bapaknya Yahudi. Maka Nabi pun mendatangi rumahnya. Begitu Nabi datang, Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepada anak itu, ya, aslim, masuk Islam telah. Anak ini menoleh kepada bapaknya. Ternyata bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, ya, kamu patuhi perintahnya. Maka anak ini pun masuk Islam. Maka Nabi SAW akhirnya keluar dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai bentuk, ya, ya, kita harapkan dengannya dia lembut hatinya dengan Islam. Ya, tentu ini diantara hak-hak tetangga. Jadi hak-hak tetangga itu terkadang di dalamnya ada hak-hak kaum muslimin. Ya. Hak kaum muslimin seperti menjenguk orang sakit. Ya, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim dengan muslim yang lain itu ada 5. Ya. Iyadatul mar'i, raddus salam, menjawab salam mereka, menjawab doa bersin mereka, tasmitul atis, wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazah mereka. Ya. Ini hak-hak secara kaum muslimin. Kalau dia sebagai tetangga kita, maka hak itu semakin kuat. Ya, hak itu semakin kuat karena sudah bertindih dengan hak tetangga. Ya. Jadi ini ada 3 hak: hak keluarga, hak
kaum muslimin secara umum, hak tetangga. Ya. Ini. Dan semakin kuat apabila dia menjadi tetangga kita. Ya, apabila dia menjadi tetangga kita. Intinya, ya, penuhi hak-hak muslim, kemudian memberi, tidak boleh membiarkan ada yang lapar dari tetangga, ya, dan tidak boleh mengganggu mereka. Nah, ini diantara secara umum adab-adab kita dalam bertetangga. Ya, adab-adab kita dalam bertetangga. Baik, mungkin itu terkait dengan adab-adab tetangga. Baik, ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, insyaallah ya. Ya, insyaallah mungkin sudah jelas. Intinya jemaah sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengupayakan diri kita untuk semakin, ya, meningkatkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.